Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, temanya menjadi wanita yang dirindu surga. Saya ada baca satu ayat Al-Quran atau beberapa ayat Al-Quran yang kurang lebih menceritakan hal ini. Saya akan bacakan ayat-ayatnya di surat Al-Ahzab. Saya bacanya agak-agak ngeri gitu, tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua calon-calon peraih surga. Wanita-wanita yang merindukan dan dirindukan surga. Wanita-wanita yang terhindar dan dihindarkan dari api neraka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika. Al-Ahzab 28. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirata fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Ya nisa an-nabi may ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinah yudha'af laha al-'adzabu dhi'fain wa kana dhalika 'ala Allahi yasira. Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'amal salihan nu'tiha ajraha marratain wa a'tadna laha rizqan karima. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul wafiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kata Allah pesan sama Nabi Muhammad, ya ayyuhan nabi, wahai Nabi Muhammad, qul li azwajik, sampaikan kepada istri-istrimu. Istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi suruh bilangin. Gimana bilangnya? In kuntunna turidnal hayatad dunya, kalau yang kamu kejar kesenangan dunia, kalau kamu kejarnya kesenangan dunia, pengen seneng di dunia, pikiran kamu tuh nggak peduli akhirat, yang penting dunia, punya duit banyak, punya rumah gede, punya mobil mewah, punya anak-anak, cucu-cucu pinter-pinter, lucu-lucu. Kalau yang kamu kejar nih urusannya dunia aja, nggak terlalu peduli sholat kamu gimana, nggak terlalu peduli sedekah kamu gimana, nggak terlalu peduli apakah kamu berharga
di mata Allah dan Rasulnya. Pikiran kamu hanya fokus urusan dunia, kesenangan dunia semata. Apa kata Allah? Bilang, wahai Nabi Muhammad, kepada perempuan-perempuanmu, istri-istrimu. Kenapa kok disuruh ngomongnya kayak begitu? Nabi tahu kita nih perempuan senengnya sama harta luar biasa. Ini kamu mesti ingetin terus sama diri kamu. Sebagaimana saya selalu berusaha mengingatkan hal ini pada diri saya. Kalimah, ingat mati, ingat cinta Allah, cinta Nabi, ingat bekalan apa yang kamu bawa untuk matimu. Kalau udah urusan ketakutan terhadap dunia datang kepada saya, selalu ingatkan diri saya, teman-teman. Harta seberapapun banyaknya nggak akan ada yang kita bawa mati. Dan mati bisa datang kapan waktu. Bisa 10 tahun ke depan, bisa tahun depan, bisa bulan depan, bahkan bisa minggu depan. Kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu. Ayat ini mudah-mudahan ngingetin kita, biar kita nggak segitunya sama dunia, biar kita nggak segitunya sama harta. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, coba deh diinget-inget, pernah nggak duit kurang? Pernah. Sering. Pernah nggak punya duit cukup? Pernah. Betul kan? Saudaraku sekalian saya muliakan, tapi nih saya tanya, pernah nggak sampai hari itu kamu nggak bisa makan? Nggak pernah. Allah tidak akan meninggalkanmu memberi rizki ada atau tidak ada uangmu. Ini saya kasih tahu, rezeki sama uang itu sesuatu yang berbeda, teman-teman. Saya punya uang, tapi saya jarang makan dari uang saya. Seringnya makan di tempat acara. Betapa ternyata antara uang sama rezeki bukan sesuatu yang saling bersambung satu sama lain. Kamu bahkan nggak tahu apakah beras yang ada di dapurmu akan menjadi rezekimu. Kamu juga nggak tahu di mana letak rezekimu. Jadi sama Allah diingetin, nggak usah segitunya sama urusan dunia. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya lama nggak punya mobil, terus saya juga punya mobil. Sekarang saya punya mobil, tapi walaupun saya punya mobil, saya jarang pakai, seringnya pakai mobil jemputan, mobil orang. Ketika saya nggak punya mobil dulu, saya juga nyampe aja ke majelis taklim. Pernah dengar nggak ada kabar ustadzahnya nggak bisa datang, nggak ada kendaraan?
Pernah? Nggak pernah. Jadi kamu punya atau kamu nggak punya kendaraan, itu bukan sesuatu hal yang pasti yang dapat menyampaikanmu ke sana sini. Nyatanya nih ibu-ibu, pasti banyak di sini yang nggak punya mobil, betul? Nggak punya motor, betul? Nyampe aja tuh di mari. Orang jalan kaki, Ustaz. Rumah saya sebelah katanya. Enggak, saya tahu nih yang di depan-depan sini pasti orang jauh. Yang datang dari subuh jam 1. Insyaallah Bu. Ngapain coba? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajik. Wahai Nabi Muhammad, bilangin sama istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya, kalau yang kamu kejar, yang kamu pengen cuma sekedar urusan dunia, kamu pengennya emang dunia nih, pengen punya rumah bagus, pengen punya mobil mewah, pengen punya duit banyak, pengen punya suami yang jatuh cinta sama dirimu setengah mati. Itu kan bagian dari dunia tuh. Ustazah, saya kepengen banget ya Ustazah jadi istri yang digila-gilain suami. Dijabah tiap hari suaminya kalau marah, gila loh. Kalau yang kamu kejar cuman urusan dunia, kata Allah teman-teman, nih ngeri nih, wazinataha. Allah ngerti banget sih urusan perempuan. Allah ngerti banget. Kalau yang kamu pengen cuman sekedar urusan dunia, kamu pengen dunia, wazinataha, dan hiasan-hiasannya dunia, pengen tas branded, pengen baju mahal, pengen handphone yang paling canggih, pengen kulkas, pengen, waduh banyak banget nih yang dipengenin. Tiap hadir pengajian diliatin kerudungan siapa yang paling cakep. Habis itu dia browsing di Shopee di saat majelis. Siapa tuh yang kerjaan hadir majelis scroll Shopee? Nih, kamu udah disindir dalam ayat Al-Quran Al-Ahzab ayat 28. Bukan sindiran sih, ini saya lihatnya ancaman. Ngeri teman-teman. Wahai Nabi Muhammad, bilang sama istri-istrimu, kalau kalian menginginkan kehidupan dunia, wazinataha, dan aksesoris dunia, hiasan-hiasannya dunia, barang-barangnya dunia, fata'alain, sini diapain wahai Rasul? Umatti'kunna, saya kasih, sini saya kasih. Umatti'kunna, saya senengin kamu, saya kasih kamu apa yang kamu mau, rumah mewah, kendaraan mewah, saya kasih semuanya, berapa kamu mau. Tapi habisnya itu wa usarrihkunna sarahan jamila, saya ceraikan kamu, kita tak ada lagi urusan. Ngeri benar, ngeri banget. Saya sering sampaikan di mana-mana tempat,
Kalau ada orang tanya sama saya, Ustazah, apa yang Ustazah paling takutkan? Saya kasih tahu. Hal yang paling saya takutkan dalam hidup saya yang singkat ini, yang saya nggak tahu kapan saya matinya ini, hal yang paling saya takutkan adalah saya dicerai dari umat Nabi Muhammad. Saya dipecat oleh Nabi Muhammad. Saya takut saya menjadi seseorang yang Nabi Muhammad berkata kepada saya, wa usarrihuki sarahan jamila, saya putuskan kamu. Kita tak ada lagi urusan sesudah ini. Ngeri teman-teman. Kamu pikir di atas muka bumi ini gak ada umat yang dicerai dari Nabi Muhammad? Banyak. Mereka berakhir kehidupannya dengan iman telah tercabut dari hati mereka. Mereka berakhir hidupnya dengan tak lagi meyakini Nabi Muhammad sebagai nabinya. Mereka berakhir kehidupannya dengan Nabi Muhammad tak lagi mengakui dia sebagai umatnya. Dia berakhir hidupnya dengan Allah telah berpaling dari kehidupannya. Para istri, adakah diceraikan suami lebih kamu takutkan daripada diceraikan oleh Nabi Muhammad? Para anak, adakah dicintai orang tuamu lebih kamu inginkan daripada dicintai Allah dan Rasulnya? Para ibu, adakah ditinggalkan oleh anakmu menurutmu lebih mengerikan daripada ditinggalkan oleh Nabi Muhammad? Siapa yang ditinggal sama Nabi Muhammad, fala khairalah, tidak ada kebaikan tersisa baginya. Mau anma cinta dunia berakhir dengan kamu putus dengan Nabi Muhammad, ataukah mencintai Nabi Muhammad dan urusan dunia biarkan jadi urusan sang pemberi rezekinya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenang, kamu gak akan mati kecuali setelah semua jatah rezekimu kamu makan. Gak akan kamu mati kecuali setelah semua jatah rezekimu kamu makan. Dan saya sampaikan teman-teman, sesedikit apapun, berulang kali saya sampaikan, di mana-mana tempat saya sampaikan, sesedikit apapun rezeki kamu punya cukup untuk membiayai hidupmu. Namun sebanyak apapun rezekimu enggak akan cukup untuk membiayai gaya hidupmu. Kalau kepengen hidup tenang, jangan banyak gaya. Jangan banyak gaya. Ampe segala pinjol cuman buat kepengen beli panci baru. Sampai mau-maunya pinjam dengan riba cuman gara-gara kepengen baju yang dipunya sama tetangga.
Ayolah saudariku sekalian, kita umat Nabi Muhammad, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, nahnu qaumun a'azzanallahu bimutaba'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita adalah orang-orang yang mulianya kita karena Nabi Muhammad. Kita orang-orang yang mulianya kita bukan ama barang. Jangan sampai HP yang kamu pegang lebih mahal daripada hatimu sendiri. Jangan sampai rumah yang kamu tinggali lebih berharga daripada dirimu sendiri. Jangan sampai gelang yang kamu pakai, kendaraan yang kamu naiki lebih bernilai daripada dirimu, daripada imanmu, daripada cintamu kepada baginda Nabi besar Muhammad. Nanti nyesel kalau mati, sebab nggak ada apapun yang akan kamu bawa ikut serta dalam alam kuburmu. Karenanya, yang kiranya nggak akan kamu bawa mati, jangan bela mati-matian. Setuju? Yang kiranya tidak kamu bawa mati, jangan kejar habis-habisan. Takutnya di saat nyawamu habis, di saat umurmu habis, di saat hembusan nafasmu habis, tak ada yang akan kamu bawa ketika itu. Jika selama hidup di dunia kamu terus-terusan habis-habisan mengejar sesuatu yang tidak akan kamu bawa mati. Para istri, nggak usah segitunya kejar cinta suami. Sampai suami suruh lepas jilbab, kamu lepas jilbabnya. Sampai suami suruh kamu pakai baju seksi, kamu pakai bajunya. Kalau di depan dia aja sih nggak apa-apa. Tapi kalau sampai kamu, kalau mau saya ajakin kondangan pakai baju yang itu dah, bajunya kebuka sana sini. Dari takutnya kamu kehilangan dia, kamu akan kerjakan apapun aja buat agar dia senantiasa mencintaimu. Sampai ada banyak istri-istri, di sini sih nggak ada ongkosnya, yang sampai mau-maunya operasi plastik. Gak tahu nih saya, yang di sini nih nggak ada karena emang tahu itu haram atau karena nggak ada biayanya. Tarik benang ustazah biar keriput hilang. Alis disulam, bibir disulam, itu muka apa kain? Ntar abis ini nih obras. Ada apa lagi nih abis ini nih? Ada di neci kayaknya, pasang payet segala macem dah. Biar suami tidak berpaling hati. Maksud kamu, apakah menurut kamu hati suamimu berada dalam sekedar kencangnya kulit mukamu? Enggak, teman-teman. Ingat, hati suami bahkan tidak berada dalam kendali dia, apalagi dalam kendali kamu. Hati suamimu, hati kamu adanya dalam kendali Allah. Dalam kendali Allah. Saya pernah diceritain,
ada satu perempuan solehah, sangat solehah. Saya dampingin beliau dalam perjalanan beliau beberapa hari. Sangat solehah. Anaknya cerita, anak perempuannya, dia bilang, abah saya ustazah seorang ulama, bahkan mufti di sebuah negara. Abah saya bilang, kalau lagi baca tentang ayat-ayat tentang bidadari gitu, abah saya bilang, saya udah doa dari sekarang, di akhirat nggak usah dikasih bidadari, cukup ibu kalian jadi bidadari saya di akhirat nanti. Ini saya dengarnya sih minder langsung sih. Siapa di antara kita nih yang suaminya di akhirat nggak ngarep ketemu bidadari, ngarepnya ketemu kita? Di dunia aja dia terpaksa. Karena nggak ada pilihan. Lah di akhirat kan punya banyak pilihan, bidadari cakep-cakep, baik-baik, nurut-nurut, nggak pernah nanyain gaji, nggak pernah tanyain transferan. Masya Allah. Ini suaminya depan anak-anaknya bilang begitu. Kenapa gitu bah? Kata anak-anaknya nih, kan bidadari cantik-cantik bah, emang abah nggak pengen ketemu sama perempuan cantik-cantik? Kata abahnya gini, emang ada gitu perempuan lebih cantik daripada ibu kalian? Kita sih kalau kayak begitu ya, meleleh gitu kan, langsung jadi es krim kayaknya. Masya Allah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, perempuan yang disebut oleh suaminya seperti ini saya kenal. Saya kenal sama ibunya anak perempuan yang cerita sama saya. Saya kenal sama suami mufti ini. Saudaraku sekalian, cantikkah? Iya, tapi paling cantik tidak. Biasa aja. Hasil operasi plastik kah? Enggak. Saudara sekalian yang saya muliakan, kemana-mana selalu rajin bersolek kah? Enggak juga. Enggak juga. Akan tetapi tahajudnya enggak tinggal, Qurannya enggak tinggal, sholawatnya enggak tinggal, cintanya kepada Allah dan Rasulnya luar biasa, cintanya kepada Nabi Muhammad sepenuh hati. Sebut nama Nabi Muhammad berlelehan air matanya. Selebihnya tutur katanya santun, bicaranya baik, senyumannya tak hilang di hadapan suami dan anak-anaknya. Dan dia selalu berkata kepada suaminya, enggak apa-apa, kalau sekarang kita sedang dalam keadaan susah, enggak apa-apa, besok-besok insya Allah keadaan akan jauh lebih mudah. Ini istri model beginian nih, suaminya sampai enggak ngarep bidadari. Modelanmu kira-kira gimana? Pokoknya aneh gak mau tahu ya, ente kalau besok kagak bawa duit, Kita udah tahu kan prinsip aneh kan, ada uang abang saya, nggak ada uang silahkan tidur di luar. Kalau pandanganmu terhadap dunia dan harta segitu besarnya, saya khawatir, saya khawatir cerai dari Muhammad. Kalau caramu berpikir tentang harta segitu cintanya, saya khawatir.
kamu dicerai oleh Nabi Muhammad. Salah satu istri Nabi kita Muhammad, Sayyidah Aisyah alaiha ridwanallah, waktu turun ayat ini Nabi Muhammad datengin istri-istrinya, bacain ayat ini. Itu Nabi lagi nggak punyanya teman-teman. Dan kamu jangan berpikir Nabi nggak punya tuh kayak buat bulan depan nggak ada gitu. Enggak. Nabi tuh kalau nggak punya buat hari itu nggak ada. Hampir semua istrinya Nabi pernah merasakan perut mereka diganjal batu karena lapar. Hampir semua istri Nabi, termasuk Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu dibesarkan oleh orang tua yang kaya raya. Sayyidina Abu Bakrin Siddiq adalah seorang pengusaha sukses pada masa tersebut, punya 6 toko yang sangat laku, punya kebun yang sangat besar, punya rumah, punya semua yang diperlukan. So ikut sekalian, dari tinggal bersama dengan orang tuanya di usia yang masih sangat belia, beliau nikah dan tinggal bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merasakan hidup yang untuk hari itu mereka tak ada makanan hari itu. Makanya Nabi itu kalau datang ke rumah istrinya, itu beliau tanya, halakum min ghada, hari ini kita punya makanan enggak? Kenapa pakai nanya? Suami kita kan enggak, langsung aja kan, tolong siapin makan gitu. Paling ya cuma nanya, kenapa sih lauknya ini aja? Terus langsung tuh merepet mulut istrinya, kamu nggak tahu cabai sekarang 180.000. Saya tahu nih belakangan harga cabai. Saudara sekalian yang saya muliakan, Nabi itu kalau datang ke rumah nanya sama istrinya, halakum min ghada, kata Nabi gitu, punya makanan nggak kita hari ini? Kenapa nanya? Karena nggak selalu ada punya mereka, saudaraku sekalian, nggak selalu punya makanan. Ntar kalau istrinya bilang, ada wahai Rasul, yuk kita makan, kata Nabi gitu, artinya minta disuguhin makanan tersebut. Tapi kalau dibilangin nggak punya Rasul, kita cuman punya air putih saja. Pernahkah dalam dapurmu punya hanya air putih saja? Kita sih kalau bilang nih, ini lagi nggak ada makanan, tuh artinya kita go food. Udah nggak usah bohongin saya tahu modelannya nih. Saya juga ustazah, saya juga 3 hari ustazah nggak ada makanan di rumah saya. Terus kamu makannya kayak gimana? Go food. Kayaknya suami-suami kita kalau kita bilang maaf ya saya nggak masak hari ini, rada seneng kali ya bisa pesen makanan, bisa jajan gitu kan. Sedikit sekalian saya muliakan, Nabi sering tuh, nggak ada wahai Rasul, kita nggak punya apa-apa selain air. Apa yang Nabi Muhammad bilang? Idan nahan sa'imin, kalau kita semua puasa ya, kita puasa aja ya, karenanya puasa sunnah nggak wajib niat dari malam. Kalau niatnya sebelum duhur tuh masih boleh dengan syarat belum nasi uduk, belum lontong tuh ya. Oh saya mau puasa oh tapi enggak, soalnya tadi pagi udah ngopi sama bakwan 3 biji. Tak kena teman-teman. Itu Nabi Muhammad SAW. Nabi sampaikan sama istrinya. Emang bukan gampang hidup jadi istri Nabi Muhammad, bukan gampang. Makanya Nabi tanyakan sama mereka, kemudian Nabi Muhammad bilang, silahkan kalian beristikharah, atau silahkan kalian tanya orang tua kalian. Biasanya mereka jawab sih,
Tapi sesudah beberapa saat, bagaimanapun itu bukan urusan yang mudah. Tinggal menabi bukan urusan yang mudah. Untuk hidup di rumah nggak punya kasur, nggak punya uang buat beli makan, sampai harus kelaparan 2-3 hari nggak masuk makanan apa-apa. Saudara sekalian, siapa di antara kita yang sanggup selevel itu? Tapi memang levelnya Nabi beda. Cuman ayat ini nih, saya kalau bacanya kayak yang Allah tuh tetap ngasih pilihan sama siapapun di antara kita. Kamu mauan mana? Hatimu setidaknya tertarikan sama yang mana? Dunia kah atau akhirat kah? Kalau hatimu yang kamu kejar sebatas dunia, umatti'kunna, kata Allah, aku kasih kamu, aku kasih. Tapi jangan salahkan siapa-siapa. Wa usarrihkunna sarahan jamila, aku putuskan kamu dari Nabi Muhammad. Tertarikmu hanya kepada urusan dunia, otakmu hanya terisi dengan angka-angka, hatimu hanya terisi dengan seberapa banyak saldo tersisa, pikiranmu hanya terisi dengan kapan ya punya ini, punya itu. Kalaupun berdoa urusannya duit melulu, yang kamu minta, umatti'kunna, kata Allah, aku kasih kamu. Tapi jangan salahkan siapa-siapa. Wa usarrihkunna sarahan jamila, aku jauhkan kamu perlahan-lahan dari kekasihku, Nabiku Muhammad. Serem benar. Sayyidah Aisyah ditanya, ya Aisyah, aku mendapatkan ayat baru dari Allah Subhanahu wa taala turun padaku beberapa saat lalu. Sebuah pilihan untukmu wahai Aisyah, dan untuk semua istri-istri saya yang lain. Beliau kemudian membacakan firman Allah Subhanahu wa taala ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirah fa innallaha adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Sayyidah Aisyah segera menjawab, idan akhtarullah wa rasulah. Kata Sayyidah Aisyah, tentu saja wahai Rasul, tentu saja aku akan memilih Allah dan memilihmu wahai Rasulullah. Nabi Muhammad menjawab, tidakkah sebaiknya kau bertanya hal ini dulu kepada orang tuamu wahai Aisyah? Sayyidah Aisyah menjawab, wahai Rasul, apakah untuk kebahagiaanku di negeri akhirat aku perlu bertanya kepada orang tuaku? Sungguh demi Allah, aku tak perlu bertanya, aku memilihmu wahai Rasulullah. Wanita cerdas, perempuan hebat, yang mengerti apa yang harus dia pilih di saat hidupnya di dunia demi kebahagiaannya di akhirat. Bu, Kak, Dek, nah, kalau kamu sampai dipecat dari Nabi Muhammad,
siapa yang akan memberikan padamu syafaat? Jika kamu sampai putus dari baginda Nabi besar Muhammad, kebahagiaan apa yang kamu harapkan kelak di hari akhirat nanti? Sesudah Nabi Muhammad mengatakan fawail liman la yarani yaumal qiyamah, celaka orang yang di hari akhirat nanti tak dapat memandang wajahku. Kebersamaan dengan siapa yang kamu harap? Kebersamaan dengan siapa yang kamu kejar? Duniamu akan berlalu, esok lusa semuanya akan kamu tinggalkan, bahkan keluargamu, bahkan suamimu, anak-anakmu, saudara-saudarimu, hartamu. Tak ada apapun yang kamu bawa pergi, teman-teman. Gak ada apapun yang kamu bawa pergi. Saya ada baca satu keterangan hadis dari baginda kita Nabi besar Muhammad. Ruh tuh ketika keluar, ada orang-orang yang masih tersangkut sama dunia. Hatinya tuh bener-bener cuman dunia melulu, pikirannya bener-bener cuman dunia aja. Itu kalau meninggal dunia berat. Emang hatinya isinya dunia doang? Berat banget. Sampai udah dibawa nih rohnya nih sama malaikat, diturunkan lagi. Dia akan melihat anaknya, suaminya, hartanya. Sampai nanti ketika rohnya mau dibawa nih ke dalam alam kubur, ke kuburan, itu roh berteriak-teriak, saudaraku sekalian. Kata Nabi Muhammad, akan didengar oleh semuanya kecuali manusia dan jin. Manusia nggak dengar, jin nggak dengar. Tapi semua makhluk, termasuk kucing, tikus, tuh pada dengar tuh. Teriak-teriak, malaikat, setan, pada dengar semua tuh. Teriakan-teriakan orang itu. Demikian pula dengan hamba-hamba Allah yang soleh, para wali-walinya Allah Subhanahu Wa Taala biasa suka dengar. Biasa suka dengar. Apa yang dia bilang? Kalau dia adalah orang yang hatinya tersangkut sama dunia, kalau dia adalah seseorang yang nggak punya cinta kepada Allah, nggak punya cinta kepada Rasulullah, nggak punya cinta kepada negeri akhirat, dia akan teriak-teriak, ya wailakum aina tadhabu nabi, ya wailakum aina tadhabu nabi. Kalian semua mau bawa saya kemana? Jangan bawa saya kemana-mana. Saya punya rumah baru selesai direnovasi, saya punya kamar mandi baru habis saya hias-hiasi, saya punya baju masih baru-baru, saya punya barang-barang masih mahal-mahal, saya punya anak sayang sama saya, suami saya gimana tuh kalau saya tinggal? Jangan pergi, jangan bawa saya pergi, balikin saya ke rumah saya masih pengen tinggal di dunia. Jangan sampai kamu kayak begitu. Kenapa kamu kayak begitu? Kenapa orang bisa kayak begitu? Karena sewaktu hidup di dunia mikirnya gitu. Karena sewaktu hidup di dunia sayangnya dia cuman sama keluarganya, sama barang-barangnya, sama rumahnya, sama kendaraannya. Itu aja yang dalam pikirannya. Gak pernah kenal rasa rindu kepada Nabi Muhammad, gak pernah kenal rasa cinta kepada Allah,
Nggak pernah bayang-bayangin di akhirat gimana rasanya ya kalau ketemu sama Nabi Muhammad. Nggak pernah ngebayangin senengnya kayak apa ya bisa lihat wajah Nabi Muhammad. Nggak pernah bayangin kayak apa ya rasanya kalau bisa ucap salam langsung di hadapan Nabi Muhammad. Kayak apa ya kalau Allah bilang, saya ridho kepadamu dengan keridhaan yang tidak pernah akan ada kemurkaan sesudahnya. Kayak apa ya rasanya kalau saya menerima catatan dengan tangan kanan saya? Kayak apa rasanya kalau saya buka amal ibadah saya, ternyata penuh dengan kebaikan-kebaikan? Atau sebaliknya, kayak apa takutnya saya jika saya di akhirat tidak dapat berjumpa Nabi Muhammad? Kayak apa seremnya saya kalau buku catatan saya diberikan dari tangan kiri atau dilempar dari belakang punggung? Kayak apa rasanya jika mata saya tidak diizinkan Allah untuk memandang wajah Nabi Muhammad? Kayak apa saya kalau lewat di atas jembatan kemudian dosa-dosa menarik saya masuk ke dalam api neraka? Di sisa hidupmu di dunia, manakah dari ketertarikanmu yang paling mendominasi hatimu? Dunia yang akan kamu tinggalkan atau akhirat yang segera akan kamu jelak? Kalau yang kami pikirkan dunia melulu, nanti kalau saat ajalmu tiba, saya khawatir kamu di antara yang berteriak tidak mau meninggalkan duniamu. Sebaliknya teman-teman, orang yang waktu hidup di dunia fokusnya kepada akhirat, cintanya kepada Allah, Rasulnya, dan akhirat. Fokusnya Allah, Rasulullah, dan akhirat. Ketika datang ajal menjemputnya, ruhnya akan keluar dalam keadaan mudah, sebab ia memang sudah merindukannya. Saya ada dengar ucapan dari salah satu wali min auliyaillah yang mampu melihat hal-hal yang tidak terlihat. Beliau mengatakan ada banyak sekali ruh dari para pecinta Nabi Muhammad. Ketika rohnya dicabut, Nabi Muhammad berkenan hadir saat sakaratul maut, bersiap menjemputnya. Ada banyak para wali-walinya Allah, ada banyak pecinta-pecinta Rasulullah yang di saat ruhnya dicabut Allah hadirkan Nabi Muhammad untuknya, sehingga sakitnya sakaratul maut menjadi tak ada artinya. Itu sebabnya kenapa banyak para pecinta ketika rohnya dicabut mereka memanggil Nabi Muhammad. Banyak teman-teman.
Sebab saat itu mereka diperlihatkan wajah Nabi Muhammad, menjemputnya, sebab sepanjang hidupnya berisi kerinduannya kepada Nabi Muhammad. Umi saya wanita biasa-biasa aja, tapi beliau pecinta Nabi Muhammad. Kami anak-anaknya saksinya. Hari-harinya pegang tasbih, solawatan, dengerin kajian dari YouTube. Kalau tidak hadir di majelis maulid, sampai saat sakit sekalipun beliau maksain buat hadir di majelis-majelis maulid. Cintanya kepada maulid simtudurar luar biasa. Karenanya beliau meninggal dunia dekat sama haulnya Habib Ali Habsyi. Saya dengar kabar dari keluarga Habib Ali Habsyi, pecinta Habib Ali banyak yang Allah jadikan meninggalnya deket-deket sama meninggalnya Habib Ali Habsyi. Umi saya beberapa bulan bahkan tahun sebelum meninggalan beliau sering banget bilang, gak usah doain Umi panjang umur. Emang kenapa Mi? Umi kangen sama Nabi Muhammad. Sampai kakak saya suka jawab, kakak saya yang lain suka jawab gitu, Mi kangen sama Nabi tuh Mi, ketemu sama Nabi nggak harus mati Mi. Umi saya senyum aja, kayak yang ya kalau nggak mati mah ketemunya bentar-bentar aja. Itu juga ketemu. Mimpi Nabi kan bukan hal yang mudah juga. Ketika beliau meninggal dunia tuh teman-teman, adik saya sampai bilang, saya kecolongan Kak, saya nggak tahu kalau Umi lagi sakaratul maut. Karena beberapa saat sebelumnya tuh beliau baru aja masukin rumah sakit, udah minta pulang. Terus akhirnya dibilangin, Umi nggak boleh, nggak usah pulang dulu. Umi memangnya mau pulang mau ngapain? Mau sholat kata Umi. Sholat apa Mi? Jam 9 pagi. Sholat duhur belum masuk Mi, masih juga jam 9. Sholat duha kan Umi udah tadi. Sebelum berangkat ke rumah sakit itu Umi sholat duha dulu teman-teman. Kebayang nggak? Kayak yang kematian yang benar-benar tidak diketahui gitu. Maksudnya memang benar-benar nggak nyangka bakal meninggal juga kan. Habisnya itu beliau bilang ya udah kalau gitu Umi minta wudhu, Umi mau wudhu. Beliau pun wudhu kamar mandi, ditemenin sama adik saya. Habis selesai wudhu, beliau kembali ke atas tempat tidur. Sempet tuh Umi saya beberapa kali berulang-ulang memanggil ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, sebelum kemudian meninggal dunia. Para pecinta teman-teman, para pecinta. Umi saya bukan orang yang kayak ulama hafal Quran gitu, mengajar gitu, enggak. Walaupun anaknya iya. Umi saya bukan ustazah. Umi saya perempuan sederhana. Tapi sepertinya tidak sederhana cintanya kepada Nabi Muhammad. Kita semuanya harus begitu teman-teman. Saya rasa kita semuanya perlu begitu. Perlu jadi orang-orang yang hidup biasa-biasa saja, tapi kita punya
cinta kepada Nabi yang luar biasa. Semoga Allah menjadikan kita seperti itu. Perempuan yang biasa-biasa aja, akan tetapi punya cinta kepada Allah dan Rasulnya yang luar biasa. Amin. Semoga kita jadi perempuan-perempuan seperti itu. Sederhana hidup kita di dunia, akan tetapi mewah rasa cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Hingga siapa tahu ada di antara kita orang-orang yang di saat ajal datang menjemput kita, Nabi Muhammad berkenan hadir untuk memastikan bahwa kita adalah umatnya, untuk menenangkan hati kita. Akhirat tidaklah semenakutkan yang kita khawatirkan. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirah. Siapa di antara kalian yang menginginkan Allah, tertariknya kepada Allah, cinta hatinya kepada Allah, ingatannya selalu kepada Allah, dalam segala macam hal yang ditanyakan, bukan apakah suami saya senang kalau saya pakai baju ini, apakah tetangga-tetangga akan mengagumi kalau saya pakai baju ini, apakah orang lain akan tahu bahwa saya adalah perempuan yang cantik kalau pakai baju ini. Akan tetapi yang dia tanyakan, apakah Allah ridho kalau saya pakai baju ini, apakah Allah ridho kalau saya berbicara seperti ini, apakah Allah senang kalau saya berbuat seperti ini. Jika hidupmu hanya Allah wa Rasuluh, Nabi Muhammad wa daral akhirah, dan kamu prioritaskan akhirat, kamu memprioritaskan akhirat, kamu mementingkan urusan akhirat, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mempersiapkan, Allah akan mempersiapkan buat siapapun di antara perempuan-perempuan yang muhsinat, perempuan yang berbuat baik, perempuan yang bertakwa, perempuan yang prioritasnya adalah urusan akhirat, Allah akan siapkan ajran azima, pahala yang besar berupa surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, mudah-mudahan kita semua jadi orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari segalanya, mempersiapkan akhirat lebih daripada mempersiapkan masa depan anak-anak kita, memikirkan akhirat kita dan akhirat keluarga kita lebih daripada kita memikirkan tentang dunia kita semata. Yuk teman-teman seiku sekalian, mulai sekarang belajar untuk menghadirkan Allah, menghadirkan Rasulullah dalam sisa kehidupan kita, insya Allah. Yuk belajar untuk bisa memprioritaskan Allah dan Rasulnya dalam kehidupan. Jangan tinggal sholat, auratmu jaga, jangan kelihatan sama laki-laki yang bukan mahram. Walaupun cuman sekedar keluar ke tukang sayur, jangan pakai daster pendek. Nggak usah pakai saliman sama tukang sayur.
turun dari ojek pakai saliman. Kecuali kalau tukang ojeknya suamimu sih nggak apa-apa. Ayo, kalau lagi belanja sholat jangan dijamak-jamak. Ini kerjaan siapa nih yang begitu nih? Ada nih yang di sini suka ngerjain kayak gitu. Nah, nggak usah ngaku, saya tahu kok. Baru tenabang aja udah lupa sama akhirat. Astagfirullah, astagfirullah. Yuk, kita jaga hidup kita. Kita jaga hidup kita. 10, 15, 20 tahun lagi kita mungkin sudah ada di dalam tanah terkubur. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, jika kamu ambil sungguh-sungguh ucapan saya ini, sangat mungkin kamu akan menjadi wanita yang dirindukan surga, wanita yang diharapkan Allah Ta'ala, wanita yang dicintai Nabi Muhammad, sehingga tatkala datang ajal menjemputmu, Allah menyambutmu dengan rahmatnya, Nabi Muhammad menyambutmu dengan syafaatnya, dan surga dengan segala kenikmatannya dipersiapkan untukmu. Dengan mudah lisanmu berucap kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semudah kami mengucapkannya di dunia, mudahkan kami mengucapkannya di akhirat nanti ya Allah. Mudahkan kami mengucapkannya di padang mahsyar, mudahkan kami mengucapkannya di atas jembatan, mudahkan kami mengucapkannya untuk masuk ke dalam surgamu ya Allah. Bukankah baginda kami mengatakan miftahul jannah la ilaha illallah, kunci surga adalah kalimat la ilaha illallah. Semudah kami mengucapkannya sekarang ya Allah, mudahkan kami mengucapkannya di saat sakaratul maut kami datang. Semudah kami mengucapkannya sekarang, mudahkan kami mengucapkannya di saat sakaratul maut kami datang. Semudah kami mengucapkannya sekarang, mudahkan kami mengucapkannya di saat sakaratul maut kami datang. Semudah kami mengucapkannya sekarang, mudahkan kami mengucapkannya di sisa kehidupan ya Allah. Jangan halangkan kami darinya ya Allah. Jangan pernah pecat kami dari Nabi Muhammad. Jangan pernah usir kami dari rombongan hamba-hambamu ya Allah. Jangan pernah keluarkan kami dari rombongan Nabi Muhammad. Kami mohon kepadamu ya Allah, ampunilah segenap dosa-dosa kami, tutupilah segenap aib-aib kami. Jagalah kami di masa yang akan datang agar tak lagi berbuat dosa dan tak lagi melakukan aib-aib yang membuat kami tercoreng muka saat kami ada di hadapan-Mu ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, ampunilah segenap dosa-dosa kami. Ampuni dosa kami kepada kedua orang tua kami. Ampuni dosa kami kepada suami kami. Ampuni dosa kami kepada anak-anak kami. Ampuni dosa kami kepada kaum kerabat kami ya Allah.
Ampuni dosa kami kepada sahabat-sahabat kami. Ampuni dosa kami kepada tetangga-tetangga kami. Ampuni semua dosa kami kepada semua hamba-hamba-Mu ya Allah, kepada semua makhluk-makhluk-Mu ya Allah. Ampunilah segenap dosa-dosa kami. Jangan jadikan dosa kami penghalang kami dari keridhaan-Mu ya Allah. Jangan jadikan dosa kami penghalang kami dari memandang wajah Nabi Muhammad ya Allah. Ampuni sajalah semuanya sebelum kami mati ya Allah. Jangan biarkan dosa kami tersisa saat ajal datang menjemput kami ya Allah. Jangan lihat seberapa besar dosa kami, akan tetapi lihatlah seberapa luas ampunan-Mu untuk kami. Jangan lihat seberapa durhaka kami ketika kami berbuat dosa. Jangan lihat seberapa besar kekurang ajaran kami melakukan apa yang Kau larang, akan tetapi lihatlah seberapa besarnya kedermawanan-Mu untuk kami ya Allah. Sebab kami tidak melanggar aturan-Mu karena kami membenci-Mu ya Allah. Tidak, kami tidak pernah melanggar aturan-Mu karena kami yang tidak menghargai-Mu ya Allah, atau kami tidak beriman pada-Mu. Bukan ya Allah, kami hanya terkalahkan hawa nafsu. Ampuni sajalah semuanya ya Allah. Jagalah diri-diri kami ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga hamba-hamba-Mu yang soleh-soleha. Jauhkan kami dari dosa, sebagaimana Engkau telah menjauhkan hamba-hamba-Mu yang mulia. Hidupkan kami ya Allah sebagai orang yang bertakwa, sebagaimana Engkau telah berbuat itu kepada hamba-hamba-Mu yang tercinta. Ya Allah, taruhkan dalam hati kami cinta kepada manusia yang paling Kau cinta, baginda kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga kami mati dengan berbekal cinta padanya. Cinta yang cukup untuk membuat mata kami memandang indah wajahnya. Cinta yang cukup untuk membuat telinga kami ada mendengar suaranya. Cinta yang cukup untuk membuat lisan kami mengucapkan salam langsung di hadapannya. Cinta yang cukup untuk membuat kami melangkah di belakangnya ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hidupkan kami sebagai hamba-Mu yang solehah. Yang jadi istri di antara kami, jadikan ia istri yang solehah. Jadi ibu di antara kami, jadikan ia ibu yang solehah. Semua dari kami ya Allah, jadikan kami anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami. Semua dari kami ya Allah, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang solehah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin nabi al-fatihah.